Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maksi Ardiansyah dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 6 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan UTS mata kuliah riset aksi. Yang pertama atau nomor 1, poin A itu adalah pengertian atau definisi dari riset aksi. Riset aksi merupakan sebuah penelitian yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang tujuannya itu untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di suatu masyarakat. Nah, penyelesaian permasalahan dalam suatu masyarakat ini bisa secara langsung ataupun melalui proses reflektif yang dilakukan oleh individu yang tergabung dalam satu atau sebuah tim, kemudian atau sebagian dari komunitas sasaran tersebut. Jadi tujuan dari riset aksi ini adalah untuk memperbaiki cara mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka alami. Nah, kemudian nomor 1 poin B itu adalah pengertian dari fasilitator. Nah, fasilitator itu seperti yang telah kita ketahui bahwa fasilitator itu adalah seorang pendamping. Nah, dalam konteks riset aksi ini, fasilitator itu merupakan pemandu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam riset aksi tersebut gitu. Jadi fasilitator ini berfungsi sebagai pendamping masyarakat untuk menyelesaikan dan menjalankan program-program sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian pada nomor 1 poin C yaitu pengertian tentang partisipan. Nah, partisipan ini merupakan sebuah pengambilan tindakan atau pengambilan peran yang dilakukan oleh masyarakat agar masyarakat itu mampu menjadi menjadi sebuah subjek dalam kegiatan riset aksi ini. Karena dalam kegiatan riset aksi ini memang masyarakat dijadikan sebagai subjek agar mereka mampu merubah kehidupan mereka sendiri. Jadi pendamping atau fasilitator itu hanya membantu atau mendampingi mereka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi pada dasarnya yang menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan itu dari masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian pada nomor 1 poin D yaitu tentang lobby dan negosiasi. Lobby merupakan sebuah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, pembahasan yang ada dalam lobby ini bisa dimulai dari pembahasan yang rendah, kemudian sampai pada pembahasan yang berat seperti perpolitikan dan yang lain sebagainya. Ya, lobby biasanya dilakukan sebagai pendekatan dalam rangka merancang suatu perundingan dan hasil perundingan yang sukses bisa ditentukan melalui kegiatan lobby yang berhasil. Jadi kegiatan yang sukses itu bisa dilihat dari kegiatan lobby yang berhasil. Nah, kemudian untuk pengertian dari negosiasi ini adalah pembicaraan yang dilakukan dengan orang lain dengan maksud untuk mencapai kesepakatan. Biasanya negosiasi ini ada atau hadir karena adanya beberapa perbedaan pendapat, pandangan antara beberapa pihak. Kemudian dilakukanlah negosiasi agar beberapa pihak tersebut mampu menghasilkan satu output atau satu hasil yang dapat mereka sepakati bersama agar tidak ada lagi perpecahan atau perbedaan pendapat. Nah, khususnya dalam riset aksi ini, ketika dilakukan negosiasi antara masyarakat dan juga fasilitator, itu harus terjalin dengan baik gitu supaya menghasilkan satu kesimpulan yang mampu merubah suatu keadaan masyarakat yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Nah, kemudian untuk nomor 2, relasi belajar riset aksi itu harus subjek-subjek. Mengapa? Karena seperti yang tadi saya jelaskan bahwa riset aksi ini menjadikan masyarakat sebagai subjek. Itu karena masyarakatlah yang mengetahui
realita yang ada di sekitar mereka. Jadi ketika ada satu permasalahan, ketika masyarakat tersebut terlibat dalam kegiatan riset aksi, maka yang diharapkan itu si permasalahannya itu adalah inti dari permasalahan itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita menempatkan subjek objek dan menempatkan masyarakat sebagai objek, itu bisa jadi kita mendapatkan masalah yang ternyata itu bukan inti dari permasalahan tersebut. Nah, maka dari itu dengan sistem belajar yang subjek-subjek ini diharapkan masyarakat ini agar mampu berpartisipasi dan juga mampu memberikan pengetahuan kepada fasilitator dan juga pemerintah atas apa yang mereka rasakan. Jadi perubahan itu didasari oleh realita yang ada di sekitar masyarakat tersebut. Maka dari itu masyarakat dijadikan sebagai subjek dan pendamping masyarakat atau fasilitator pun di situ berperan sebagai subjek yang membantu masyarakat untuk melakukan kegiatan riset aksi. Karena ada yang mengatakan bahwa ketika kita menolong orang lain, namun itu hanya menolong orang, jadi kadang mereka itu merasa bahwa mereka tidak dibebaskan gitu, jadi karena mereka hanya mendapatkan pertolongan. Berbeda dengan ketika kita membantu orang lain agar mereka mampu menolong diri mereka sendiri, to help people to help themselves. Jadi agar mereka mampu menolong diri mereka sendiri, dan akhirnya mereka itu menemukan sebuah kebebasan atau liberation ketika mereka mampu menyelesaikan permasalahan mereka dengan program-program yang mereka rancang dengan hasil kesepakatan bersama tentunya. Nah, kemudian di poin ketiga itu tentang tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas, itu ada 4. Yang pertama, yang di tahap pertama itu adalah sosialisasi awal, rembuk warga dan juga refleksi sosial. Kemudian di tahap kedua ada pemetaan sosial dan juga pembentukan organisasi masyarakat. Kemudian yang ketiga itu adalah tahap ketiga itu adalah perencanaan partisipatif dan juga sinergi program. Kemudian di tahap terakhir ini adalah pelaksanaan program dan juga monitoring evaluasi. Pada tahap pertama ini memang menjadi tahap yang menjadi fondasi awal untuk melakukan kegiatan riset aksi, karena dibutuhkan sekali sosialisasi kepada masyarakat tentang akan diadakannya penelitian yang diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang ada di sekitar masyarakat tersebut. Nah, dengan begitu pasti ada komunikasi antara pendamping masyarakat dan juga masyarakat itu sendiri. Jadi di situ terjalin diskusi, baik itu secara santai atau formal, yang diharapkan mendapatkan kesimpulan terhadap situasi yang sebenarnya dari lingkungan masyarakat tersebut. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya itu adalah pemetaan sosial. Nah, pemetaan sosial ini juga sangat penting. Jadi ini bisa dilakukan dengan cara mengobservasi. Nah, jadi kita bisa mengetahui realitas yang ada di masyarakat tersebut dengan cara mengobservasi secara langsung. Kita turun langsung ke daerah tersebut, melihat secara empirik apa yang terjadi di wilayah tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita bisa membangun organisasi masyarakat yang dapat kita berdayakan untuk melakukan pemetaan sosial tersebut. Namun ketika di suatu daerah tersebut sudah terdapat organisasi masyarakat, kita ini akan lebih memudahkan kita untuk menjalankan pemetaan sosial, karena itu sudah ada, jadi tinggal dijalankan saja. Namun ketika belum ada belum ada organisasi masyarakat di daerah tersebut, kita harus membentuknya terlebih dahulu. Nah, kemudian pada tahap ketiga itu adalah perencanaan partisipatif dan juga sinergi program. Nah, pada perencanaan partisipatif ini kita harus mentabulasikan dokumen hasil dari pemetaan sosial yang dilakukan oleh organisasi masyarakat, kemudian penyusunan dan rekapitulasi data hasil pemetaan sosial oleh organisasi masyarakat, kemudian penetapan skala
prioritas dan juga perencanaan tahunan atau renta, kemudian penetapan penanggung jawab kegiatan jangka pendek, dan yang terakhir pada perencanaan partisipatif di tahap ketiga ini yaitu menyusun rencana kerja tindak lanjut. Nah, kemudian selain perencanaan partisipatif pada tahap ketiga ini ada sinergi program, yang dimana sinergi program ini kegiatannya itu adalah penetapan kegiatan, kemudian fasilitasi penyusunan proposal oleh Pokja, kemudian sinergi dengan Musrenbang, kemudian menggalang kesuadayaan warga atau masyarakat, kemudian fasilitas kerjasama dengan swasta dan pemerintah, dan yang terakhir menyusun rencana kerja tindak lanjut. Nah, begitulah pada tahap ketiga siklus dari riset aksi dari Sisdamas ya. Nah, kemudian tahap terakhir itu adalah tahap di mana puncaknya kegiatan riset aksi dimulai, yaitu pelaksanaan program dan juga monitoring evaluasi. Nah, dalam pelaksanaan program ini kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang telah kita rencanakan sebelumnya, yang telah disepakati sebelumnya antara masyarakat dan juga pendamping masyarakat untuk bisa melakukan riset aksi agar tujuannya itu mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah tersebut. Nah, kemudian selama dan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, kita juga harus melakukan monitoring evaluasi. Monitoring ini bertujuan untuk memonitor atau memantau kegiatan yang telah kita lakukan, apakah kita harus melakukan perubahan strategi atau seperti apa ketika dalam suatu kegiatan itu mendapatkan satu gangguan. Jadi pokoknya pada pemantauan ini kita harus ada tahap evaluasi, namun ini secara bertahap monitoring. Nah, kalau misalkan evaluasi pada akhir ini dilakukan pada saat setelah selesainya terlaksananya program yang kita rencanakan. Nah, kemudian program evaluasi ini dilaksanakan juga dengan mensosialisasikan kembali. Jadi memanggil warga masyarakat, membentuk sebuah pertemuan kolosal untuk membahas apa-apa saja yang telah kita lakukan dan kita mengevaluasi dari apa yang telah kita lakukan tersebut. Nah, kemudian pada poin terakhir yaitu poin keempat tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelumnya saya akan menceritakan secara singkat mengapa Nabi Yusuf alaihissalam ini memberdayakan masyarakat Mesir. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ini diangkat menjadi bendahara dan juga konsultan kerajaan dan juga penanggung jawab pertanian oleh Raja Mesir Amunhatep keempat, karena kemampuan beliau yang mampu menakwilkan mimpi Raja Amunhatep keempat ini. Jadi mimpi Raja Amunhatep ini adalah beliau memimpikan 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Kemudian beliau bermimpi lagi tentang 7 tangkai gandum yang bagus gitu ya, yang rontok, yang bagus namun rontok ketika ada 7 tangkai gandum yang kering. Nah, ketika Raja Amunhatep meminta beberapa pendeta untuk menakwilkan mimpinya, tidak ada yang mampu kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dari situlah Raja Amunhatep yang telah kenal dengan Nabi Yusuf alaihissalam sebelumnya mulai tertarik terhadap apa yang telah disampaikan oleh Nabi Yusuf ini. Jadi Nabi Yusuf ini menyampaikan bahwa kerajaan Mesir akan mengalami 7 tahun masa subur dan juga 7 tahun masa paceklik. Nah, jadi di sini Nabi Yusuf memberikan solusi untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada untuk menanam gandum pada saat masa subur, agar pada saat masa paceklik datang tidak ada krisis pangan yang dialami oleh kerajaan Mesir. Nah, dari situlah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi bendahara kerajaan dan juga konsultan kerajaan pula dan juga penanggung jawab pertanian. Nah, proses pemberdayaan yang saya
dapatkan setelah saya menonton film tersebut, saya menemukan ada beberapa tahap. Yang pertama itu adalah tahap sosialisasi awal yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau melakukan upacara penghormatan yang ketika beliau mendapatkan penghargaan emas oleh Raja Mesir Amunhotep IV. Nah, beliau di situ menyampaikan kepada warganya bahwa beliau memiliki rencana, memiliki visi dan juga misi untuk menyejahterakan masyarakat Mesir dengan cara memanage keseimbangan pangan yang ada di negara tersebut, di kerajaan tersebut. Nah, itu dengan cara setiap warga itu harus menanam gandum lebih banyak pada saat masa subur dan juga harus menimbun gandum ketika gandum itu sudah bisa dipanen. Jadi ketika pada masa paceklik itu bisa digunakan, namun ini juga harus melalui berbagai strategi dalam menimbun gandum tersebut agar mampu bertahan lama selama 7 tahun masa paceklik itu sendiri. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam juga mengeluarkan kebijakan agar setiap hasil panen yang dihasilkan oleh warga itu disampaikan atau diberikan kepada pemerintah agar nanti ketika masa paceklik datang, pemerintah mampu menjual gandum tersebut kepada masyarakat. Jadi ini sebetulnya tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi ini benar-benar menjunjung demokrasi dari, untuk, dan oleh rakyat itu sendiri. Jadi sangat luar biasa Nabi Yusuf alaihissalam dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya dan dalam mengatur strategi-strateginya. Nah, kemudian selain itu juga Nabi Yusuf alaihissalam memberikan kebijakan membayar pajak kepada setiap warganya. Namun ini juga ditentukan berdasarkan kekayaan yang masyarakat itu miliki. Jadi ini tidak memaksakan setiap masyarakat harus membayar pajak. Dan juga ketika masa paceklik datang, setiap warga yang ingin membeli gandum itu setiap warga yang ingin membeli gandum itu juga memiliki harga-harga yang varian gitu. Jadi tidak semua warga masyarakat memiliki harga yang sama untuk membeli gandum yang disediakan oleh pemerintah. Namun ini sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Jadi kemampuan ekonomi masyarakat itu sendiri. Jadi untuk masyarakat yang memang memiliki kekayaan yang lebih akan mendapatkan harga yang lebih pula. Untuk masyarakat yang menengah akan mendapatkan harga yang standar, dan untuk warga yang kurang mampu itu akan diberikan gandum secara gratis. Nah, di sini Nabi Yusuf alaihissalam mengidentifikasikan bahwa beliau itu menginginkan keadilan sosial. Beliau ini sangat menjunjung keadilan sosial dan juga kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Mesir. Seperti itu. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya juga yang tadi saya sebutkan bahwa strategi yang digunakan oleh Nabi Yusuf sangat mengedepankan prinsip demokrasi, yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat itu sendiri. Dan terlebih telah terbukti dari apa yang beliau lakukan atas sinergitas antara beliau, sahabat, pihak kerajaan, dan juga seluruh rakyat, membuat Mesir terselamatkan selama masa paceklik itu. Ada hal yang menarik ketika Nabi Yusuf ini dibebaskan dari tahanan karena dituduh yang tidak benar ya. Ketika beliau keluar, kemudian beliau ditawarkan untuk menaiki tanduk yang diangkat oleh beberapa budak. Nah, ketika Nabi Yusuf alaihissalam ditawari untuk menaiki tanduk tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam menolaknya dengan alasan beliau tidak ingin bebannya ditanggung oleh rakyatnya, karena yang seharusnya itu adalah beban rakyatlah yang harus diemban oleh beliau. Itu menurut saya yang paling
nempel di kepala saya. Mungkin cukup sekian penyampaian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan UTS dari mata kuliah riset aksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.